Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wassala man asnada amrahu ilayhi wa rafa'a man waqafa raja'ahu ala fadlihi wa qata'a bi anna al-khaira kullahu ladayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatid yang saya hormati dan muliakan, bapak-bapak kepala wilayah, bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh yang saya hormati dan muliakan, singkatnya seluruh hadirin jamaah pengajian dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan dengan maulid yang kita hadiri saat ini, mudah-mudahan kita dapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah. Amin. Mudah-mudahan kita dapat ampunan. Amin. Mudah-mudahan kita dapat ridha Allah. Amin. Mudah-mudahan kita dapat keselamatan dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sumber rahmat Allah adalah Nabi Muhammad. Sumber keberkahan adalah Nabi Muhammad. Sumber keselamatan adalah Muhammad. Yang tiga ini dijamin oleh Allah langsung untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi, juga rahmat dan juga keberkahan. Maka sumber selamat adalah Muhammad, sumber berkah adalah Muhammad, sumber rahmat adalah Muhammad, dan kita kumpul karena Muhammad, maka insyaallah kita dapat rahmat, berkah dan selamat. Amin. Maka kita akan jawab assalamu alaina, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kita masuk dalam makna assalamu alaina. Mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali adalah ngiring Rasulullah selamat. Amin ya rabbal. Kalau kita sudah masuk dalam kalimat assalamu alaina, maka sesungguhnya itulah tujuan hidup yang paling tinggi. Itulah tujuan hidup yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kalau sudah di dunia dijamin bahagia, dijamin selamat, di akhirat pun demikian, dan tidak masuk neraka, cukup sudah. Tidak ada yang lain. Cukup? Selesai kita ngaji, semuanya kita sudah dapat. Amin. Kenapa kita dapat? Karena tidak akan berkumpul sebanyak ini orang. Mulai dari 40 orang ke atas, ini lebih daripada 40. Mungkin 3 atau 4 kali 40. Kecuali ada dua maknanya.
Orang tidak akan kumpul sebanyak 40 orang atau lebih, ada dua maknanya. Pertama, orang tersebut, kelompok tersebut dihadiri oleh seorang wali. Waliyun min awliyaillah, bahkan bukan satu wali, bahkan waliyani, aulia, banyak wali, dan doa orang tersebut diaminkan oleh doanya wali, diangkat menuju Allah Ta'ala lalu diterima. Kalaupun tidak ada wali yang hadir, maka makna doanya, kualitas doanya seperti doanya para wali, lalu akan naik doa tersebut diterima oleh Allah. Maka doa kita di awal mendapat selamat, berkah, rahmat, ridha, ampunan, syafaat, mudah-mudahan jadi kenyataan kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Maka betapa besar jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka tidak boleh lupa kepada Muhammad sallallahu alaihi, tidak boleh renggang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara sahabat yang sedih adalah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal, sahabat Nabi yang menjadi muadzin. Dia tidak ganteng, hitam legam, tetapi hatinya yang ganteng dan hatinya yang putih. Sampai saking hebatnya Bilal itu direbutkan oleh bidadari yang ada di surga. Semua kepingin Bilal, saya pingin Bilal, saya pingin Bilal. Bidadari rebutan, bidadari rebutan. Bayangkan kalau kita jadi laki-laki rebutan bidadari. Jangankan rebutan bidadari, nanti rebutan di sini saja, wow, bangga. Wow. Akhirnya kulit Bilal yang hitam legam diambil oleh Allah, diganti dengan kulit yang putih, lalu kulit yang hitam tadi dibagi rata kepada bidadari yang ada di dunia menjadi tai lalatnya. Allahu Akbar. Maka semua bidadari tai lalat penambah kecantikan. Maka siapa yang punya tai lalat, salah satu tanda cantik, tanda ganteng. Tai lalat itu kecil, sedikit di sini, tapi masya Allah itu yang membuat kita menjadi elor. Wow, beautiful. Oh masya Allah, sweet girl. Bukan gede, kalau gede tompel namanya. Yang kecil punya tai lalat. Tai lalat bahasa Inggrisnya itu mole. I have a mole. Misalnya saya punya, sini gak ada. I have a mole. Tulisannya mola. Mole bahasa Inggris. Nah, jadi Bilal luar biasa. Akhirnya setelah meninggal Rasulullah, dia langsung mengumumkan diri, saya dari hari ini akan berhenti jadi muadzin. Berhenti karena yang ta'adzankan sudah wafat. Saya gak sanggup, gak bisa adzan tanpa Rasulullah. Saya berhenti jadi muadzin. Akhirnya beliau dikirim menjadi seorang gubernur Syam saat itu. Kenapa dikirim ke sana? Karena dilihat Bilal ini tiap hari murung. Dan harap tahun gawe, tulai ingat Nabi Kancan, tulai ingat Nabi Kancan, tulai ingat Nabi Kancan. Membentuk Nabi ya doang Kancan. Yang mendatang waktu salat, ya Bilal arihna biha. Wahai Bilal, pecemoh terjuluk si suara nebang. Rasulullah kemana saja, begitu datang waktu salat, Bilal adzin arihna biha. Wahai Bilal, silakan adzan, pecemoh.
pesan ngatin, rere kejeluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin begitu suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin begitu. Wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin begitu. Yang penting lapasnya sama. Kalau azannya orang sebelah sana jauh, dia mah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, rasulullah. Kudu azan di Yaman. Maka yang pembawa acara tadi As-Saulati digelarin saya bukan tamat Saulati. Saya mau gelarnya At-Tarimi Al-Hadrami Yaman. Azan orang Yaman begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, asyhadu anna rasulullah, halasah, hayyul falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu azan orang Yaman. Akhirnya saya azan di sana. Saya azan di kampung Yaman, Masya Allah, dengan azan ala Indonesia. Karena saya pernah menjadi juara azan tingkat asrama. Dulu di Pancor. Saya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tumben kedengar menuk solah lagu. Wah, sampai yang perempuan keluar dari rumah ini. Suara siapa? Oh, latif, katanya. Bagus, nikmat, ini kemainan. Padahal azan saya untuk kelas di sini gak dapat juara. Masya Allah, keluar. Man yu'adzin? Al-Andalusi yu'adzin. Andalusi, ahlan wa sahlan ya Andalusi. Sautak jamil jiddan. Oh, Masya Allah. Ya. Suaramu indah katanya. Mai suara. Akhirnya setiap waktu saya disuruh azan, berlagu kedua, miak-miak ke dalammu. Lagu depan lalu. Rancangan azan Lombok Buah. Begitu saya azan udah sekian hari, saya dipanggil oleh mufti. Mufti yang panggil saya. Ya Andalusi, ta'al ijlis jambi. Wahai Andalusi, sini lihat apa duduk di samping saya. Kefala, murtah fi biladina. Gimana kabar? Senang daerah? Alhamdulillah ana murtah ya syekhana, masyaallah. Antum ahlul khair, antum ahlul farah, antum masyaallah ala salah. Oh, sudah dengan salah, dengan bagus, dengan sangat luar biasa, betah kelihatan. Alhamdulillah, hayyakumullah, ta'ala indana. Begitulah. Kalau sabila tu bahasa Arab nanti. Hanya dipanggil saya, Masya Allah begitu. Ya Andalusi, ta'al, khudar kitab. Aina kitab? Al-Judran, fil-Judran. Di tembok. Ayo saya ambil kitabnya. Hasyah, tuhfah. Saya buka. Iftah. Sudah ditandain. Sudah ditain. Iqra. Mau kebaca terus. Suruh kebaca, cekat kebaca. Alhamdulillah. Mau kebaca kitab penuh, beli-beli dibaca. ويكره التمتيط عند الآذان بل يحرم إذا تغير معناه. Makruh pengenyak-ngenyak bah. Langsung ditegur si baca kita. Bahkan bisa haram bila berubah maknanya. Ada orang azan berubah maknanya. Salalin tutu. Hayya 'alal falah.
Kalau ngebang maroni dengan bedangdut. Wah kejari juri mu salah lain tutu. Belo lalu lagu. Hayya salah lintutu, ini nyata. Di mana? Di Sukabumi dulu. Salah lintutu. Langsung dari detik itu seperti Bilal, saya sudah enggak azan lagi. Saya enggak akan azan lagi. Sudah ditegur oleh muftinya. Dek mele ngebah, خلاص. سامحني ما قدر أن أؤذن خلاص أنا عرفت شيء ذلك خلاص ما أؤذن لا تأمرني بالآذان. Nenek suruh kak ngebah kecuali jilid terakhir perpisahan. Ya Andalusi, lau samahtu, ya bni, ya bunai, ya akhu, adzin suai, adzin akhir marrah anta huna. Masya Allah, bukan ngebah terus. Terakhir, bukan belau-belauan dengan suara mendayu-dayu, ngaroh. Kena jangan naruh suara kebilin soal perpisahan. Masya Allah. Bilal nggak jadi azan, nggak mau azan. Hanya dilihat murung, ditugaskan ke Syam. Di Syam sana, Syria sana. Nah, pergi. Begitu lama, Masya Allah di Syam, Masya Allah. Suatu hari dia bermimpi ketemu Rasulullah langsung. Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal, ma hadzal jafar. Wahai Bilal, kenapa kamu menjauh? Kenapa kamu renggang dengan saya? Saya mencintaimu. Kenapa kamu renggang? Itu. Begitu dia bangun tanpa pikir panjang, saya pulang ke Madinah. Saya enggak mau jauh dari Madinah. Saya mau ke Madinah. Karena ditegur oleh Rasulullah, ma hadzal jafar ya Bilal. Kenapa renggang wahai Bilal? Kenapa kau mau jauh wahai Bilal? Artinya apa? Rasulullah ingin mendengar azannya, walaupun Rasulullah sudah meninggal, tapi Rasulullah bisa mendengarnya dari alam barzah. Kenapa kau jauh wahai Bilal? Dia pulang, semua barang-barangnya diambil dan pulang langsung, ambil ontanya jalan. Sampai di kota Madinah. Begitu masuk kota Madinah, langsung dia lihat kiri kanan, ingat semuanya, memorinya kembali lagi. Begitu masuk Madinah, di sini saya pernah duduk, di sini Rasulullah, di sini saya azan, di sini kita kumpul, di sini, sampai masuk ke dalam menuju makam Rasulullah. Ini sampai dia tidak tahan merebahkan dirinya di makam Rasulullah, langsung dia pegang debu-debunya, ya Rasulullah. Berserau isi kerupuk, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Langsung dia jatuh di makam Rasulullah saking cintanya. Ya Rasulullah, semuanya dipeluk makam Rasulullah sampai dia menangis, air matanya terus bercucuran keluar penuh dengan debu karena makam Rasulullah, terus karena cintanya. Lama cerita dengan saya sebelah jauh, bid'ah nih yang dikanggur. Akhirnya dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hah? Bilal pula, Masya Allah, sudah masuk waktu sholat. Kumpul orang, Bilal pulang, semuanya datang menyambut Bilal. Bilal semakin gak tahan, dipeluk Bilal. Dipeluk oleh semua sahabat. Kami rindu, kami kangen. Masuklah masjid, Masya Allah. Begitu waktu sholat tiba, Sayyidina Abu Bakar datang. Bilal, tolong kamu azan. Kami rindu dengan azan. Tolong azan. Bilal mengatakan, mohon maaf, wahai saudaraku, mohon maaf. Saya sudah berjanji tidak akan azan kecuali di sisi Rasulullah. Datang Sayyidina Umar, Bilal,
tolong adzan. Tolong adzan, kami rindu dengan adzanmu. Bilal menjawab, tidak bisa. Datang Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali merayunya untuk adzan. Tidak. Tiba-tiba datang cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Cucunya datang. Paman Bilal, mohon adzan. Akhirnya tertadah. Kalau saya menolak, ini cucu Rasulullah. Enggak, saya akan jawab ini cucu Rasulullah. Takut Rasulullah marah sama saya. Kalau Hasan dan Husain meminta, sudah, saya angkat tangan. Bismillah. Demi Rasulullah. Kalau saya enggak adzan, cucunya sedih. Rasulullah pun akan sedih. Hanya dia naik di mimbar tempat dia biasa adzan. Begitu naik, langsung lemas jengkuk. Ingat tatkala dia azan seolah-olah Rasulullah di sampingnya. Lemas. Marabasan kita ngampang ngantai. Sampai di atas mulai dia azan. Lihat kiri kanan dan lihat mimbar tempat biasa Rasulullah, mihrab tempat Rasulullah duduk. Hadap sana dulu. Hadap sana. Seolah-olah Rasulullah ada di mihrabnya menunggu suara Bilal. Terkadang sesekali waktu Rasulullah melihat Bilal tersenyum. Itu yang semakin membuat dia menjadi sedih. Belum di azan sudah air matanya, napasnya sudah tersengal-sengal. Karena melihat Rasulullah, di sampingnya ingat Rasulullah. Mulai dia azan dengan suara yang luar biasa. Mulai dia azan, dia betul-betul ingat Rasulullah. Mulai dia azan dengan suara aslinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba semua orang keluar dari rumahnya. Bilal azan, tumben mendengar suara Bilal yang adzan, semua orang keluar dari rumah mengatakan, Rasulullah hayyun. Apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah hidup kembali? Semuanya menuju ke masjid. Lihat-lihat di mihrabnya tidak ada Rasulullah. Semua pada menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua sahabat hanya tertuju kepada mihrab, berharap Rasulullah tiba-tiba ada. Semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Semakin dahsyat orang menangis. Rasulullah enggak ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus semua orang keluar dari rumahnya, menangis di dalam masjid, di luar masjid, di rumah, semua menangis karena tidak ada Rasulullah dijumpai saat Bilal ada. Tidak ada. Tidak ada. Lihat ke masjid, tidak ada Rasulullah. Karena begitu adzan, Rasulullah sudah ada di mihrabnya, menunggu waktu sholat. Lihat, tidak ada. Menangis semuanya. Semua menangis. Bilal sudah tidak tahan. Begitu sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, suaranya putus. Asyhadu anna Muhammad. Angis, pingsanlah Bilal. Gak tahan, dadanya rasanya mau meledak karena cintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pingsan di mihrabnya, digotong oleh sahabat yang lain, dilanjutkan oleh sahabat yang lain sampai azan selesai. Bilal terus ditunggu, tiba-tiba Bilal siuman. Akhirnya sahabat semuanya pada menangis. Sampai saat itu seperti di zaman tatkala Rasulullah meninggal wafat, semua menangis. Bahkan sampai bilang seolah-olah air mata itu mengalir bagaikan pernah hujan. Saking dahsyatnya. Kenapa? Karena cintanya kepada Muhammad. Pertanyaannya, adakah kita tatkala azan dikumandangkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah merindukan nama tersebut?
Pingin bertemu dengan orang tersebut? Atau mungkin kita sedang sibuk dengan pekerjaan kita, tidak mendengar suara azan. Suara Muhammad didengar, mulutnya enggak mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Mana cintanya buat Muhammad? Mana? Makanya luar biasa kalau kita benar-benar paham dalam azan, mulai dari Allahu Akbar, enggak sampai lewat kepada Muhammad Rasulullah, Anda pasti akan pingsan. Tetapi sayang, itulah kualitas cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, sangatlah rendah. Bahkan terkadang azan dikumandangkan, orang lari-lari, santai-santai di rumahnya, sibuk dengan pekerjaannya, azan diabaikan, azan enggak didengar. Makanya begitu azan, wajib semua pekerjaan berhenti dan jawab azan tersebut. Wajib. Satu saja enggak ada yang menjawab, maka semuanya menjadi berdosa. Bilal tidak akan menjadi sangat mulia kecuali karena azannya. Bilal terompahnya, dia di dunia didengar terompahnya dari surga oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia azan. Mulialah Bilal. Maka mari kita mulai menjadi orang yang mulia, mengikuti jejak langkah Bilal. Seluruh sahabat banyak yang pingsan saat itu, nggak tahan mendengarnya. Begitu melihat mihrab nggak ada Rasulullah, pingsan, menangis, teriak. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah mereka menjadi urutan pertama setelah Rasulullah masuk surga. Tidak bisa kita iri hati. Tidak bisa kita iri hati. Dan mungkin tidak bisa kita dahului. Tidak mungkin kita dahului siapapun kita. Kenapa? Saking cintanya kepada Rasulullah, nyawanya terasa hina, ringan, rela dikorbankan demi Rasulullah tersenyum, demi Rasulullah gembira, demi Rasulullah senang, demi Rasulullah, Masya Allah, bangga melihatnya bersaf-saf, padahal nyawanya sebentar lagi akan kena panah waktu perang. Situasi di kita nggak ada perang, situasi di kita nggak ada bom, situasi di kita nggak ada keris kelewang melayang, tetapi masjid ini terkadang sedikit dari jamaah. Kita takut ke masjid, takut kita ke masjid, dan kebanyakan masjid begitu, takut orang ke masjid, bagaikan ada peperangan, bahkan ada masjid sepi, tidak berani keluar. Sibuk di rumah masing-masing dengan tontonan, dengan pekerjaan, dengan kesibukan. Azan diabaikan. Maka sengaja masjid ini tinggi menaranya, ditaruh speakernya keras-keras supaya tidak ada yang tidak dengar azan. Namun sayang, banyak orang yang mendengar tetapi telinganya, hatinya mengabaikan. Mana cinta kita untuk Muhammad? Mana cinta kita untuk Allah? Maka maulid ini kita ngecas. Bismillah. Kalau sudah mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Anda datang seolah-olah Anda akan jumpai Muhammad di mihrab ini. Anda datang dengan khusyuk, dengan niat yang sangat luar biasa, ingin mengagungkan Allah. Bahkan mungkin Anda punya niat, mudah-mudahan Rasulullah sejumpai jadi imam. Bisa lewat rasa. Maka kalau kita pikir-pikir, semua kita ingin masuk surga, benar. Tapi kapan urutan kita? Nomor berapa? Jangan merasa sok soleh, sok alim, sok ibadah,
Tetapi ingat, tatkala ada ibadah, bisa gak Anda rasakan kehadiran Allah dalam dirinya, kehadiran Muhammad dalam dirinya? Bisa. Pernahkah kita sholat sampai pingsan? Allahu Akbar. Kita baca Fatihah saking gak kuatnya dengan makna Fatihah pingsan. Pernahkah tatkala kita mendengar Muhammad disebut lalu air mata kita keluar? Maka Allah mengatakan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang yang betul beriman tatkala Allahu Akbar, kemaju, berhenti, Allah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mulai dia diklut. Bagaimana Muhammad sholat, bagaimana Muhammad mengabdi kepada Allah, bagaimana menghadap kepada Allah, bagaimana sholatnya Muhammad. Bisa nggak saya ikuti? Nabi Muhammad mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat kami sholat, lihat saya sholat. Bagaimana Rasulullah takbir, bagaimana bagaimana Rasulullah baca Fatihah, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya. Pernahkah kita bayangkan itu? Gimana kehusyuan, kefokusan, keseriusan Rasulullah sholat? Atau jangan-jangan sekedar kita ikut-ikutan? Ini jadi perenungan kita masing-masing. Siap merenung? Merenung, berpikir untuk diri sendiri sampai kita jumpai titik nol dalam diri kita. Itulah orang yang arafa nafsuh. Ternyata kalau kita pikir, saya ini ibadahnya mungkin nol, mungkin sholat saya gak diterima karena saya tahu kualitasnya. Mungkin ibadah saya yang lain juga gak diterima karena saya tahu kualitas saya. Maka kita berharap rahmat Allah. Jalan saya sudah laksanakan sampai saat ini belum bisa khusyuk. Sampai saat ini kalau menyebut namamu, Masya Allah gak bisa gemetar hati ini. Terkadang Nabi Muhammad disebut namanya kekasihmu, tapi kami merasa tidak rindu. Jangan itu kelemahan saya, kehinaan saya, ya Allah. Maka mohon rahmat, belas kasihanilah kami. Kasihani kami, ya Allah. Kasihani, ya Allah. Maka orang yang mengetahui dirinya suatu hari nanti dia akan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dia akan sholat, tidak akan pernah terganggu dengan apa-apa. Dia akan nikmat dalam ibadah, diberikan yang disebut dengan ibadah dan ibadah, kenikmatan dalam ibadah. Dia hanya nikmat hidup tatkala Allah, yang lain tidak ada nikmat. Tidak akan terganggu dengan apapun. Dia hanya gembira, dia hanya bahagia tatkala ada dikumandangkan Allah, bahagia rasanya, nikmat rasanya. Kalau itu yang terjadi, ketahui Anda sudah dapat rahmat Allah, diberikan hadiah termulia dan ibadah. Tapi kalau sebaliknya, tatkala ke masjid agak lama sedikit imamnya dalam hati, imam kesan kemilu berjamaah. Ini tandanya belum dapat rahmat. Maka apa yang dilakukan? Ini tantangan, harus push. Jangan pernah menyerah. Mungkin ini ujian dari Allah, karena Allah terkadang menguji kita dari ibadah, dari perasaan selalu bersalah. Kata para ulama, salah satu ujian Allah terhadap para wali Allah, selalu merasa bersalah, selalu merasa kurang, sehingga dia berusaha meningkatkan seluruh kualitas ibadahnya. Dia sholat jangan sholat ini gak diterima, semakin dia. Itu tandanya dapat rahmat. Itu tandanya dapat rahmat, bukan lari. Masih jadi khusus sembahyang, masih jadi kenal sembahyang, sekali-kali berani kaki sembahyang. Gak lulus ujian.
masih juga Masya Allah dakan jauh wajib berjamaah meniru akhirnya diri suki menilau ta'ala udah pacu suki sedikit miskin terkadang satu biasa Allah Ta'ala yang bisa bayangin ada sekali-kali buka biarnya nggak lulus ujian yang nggak lulus ujian merah rapotnya maka dia akan ketinggalan kelas. Orang yang ketinggalan kelas dia akan di dunia merasa malu dan minder, akhirnya gila dia, jogging. Coba aja pikirkan, terkadang kita dipuji oleh Allah merasa nggak benar ibadah, merasa nggak bisa. Karena itu supaya kita terus meningkatkan, karena Allah melihat dana usaha perlombaan kita. Tatkala kita akan masjid, perlombaan kita. Bagaimana khusus? Itu senang Allah melihat perlombaan di antara kita. Sekarang dia mulai berlomba dengan aku. Saya akan uji lagi, berikan hati supaya dia merasa belum bisa sholat. Allah semakin senang, dia menangis karena aku istighfar merasa sholatnya nggak bisa, padahal bisa. Tapi merasa belum bisa. Ini jangan merasa paling cekak. Tokoh-tokoh sembahyang, lambat-lambat sembahyang, seperti ini cekak lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada mendengar Allahu Akbar, renungi hati, ada getaran, ada merasa wibawa Allah itu masuk ke Masya Allah. Wahai anak-anak muda, membela kebenaran, kata Papa Zohar dalam film Bobo Boy. Jangan menyerah, tebarkan kebenaran di antara kalian. Ajak teman-teman kalian untuk mengisi masjid. Anda merasa tidak bisa, itu ujian dari Allah. Terus tingkatkan sampai ke derajat yang Allah ridhai. Anda menjadi benar-benar muttaqi, benar-benar bertakwa, merasa bersalah. Ulama itu makanya banyak menangis, selalu merasa kurang. Maka maulana saya tidak pernah menyanjung diri. Saya sudah sholatnya hebat, saya sudah puasanya hebat, saya ngajarnya hebat, wirid saya hebat, walaupun beliau kalah gizi tidak pernah mengatakan gini-gini. Menyanjung diri, aku guru kedua negeri, aku jabalah, ini berkat ibu dengan doa kami. Enggak, merasa kurang, akhirnya diangkat oleh Allah Taala. Itu makna hadis yang mengatakan man tawadda'a wafa'ahu Allah. Barang siapa yang terus merasa hina di depan Allah, ya Allah dia memantau, sesungguhnya itu yang diangkat derajatnya oleh Allah. Jangankan kita, para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah berbuat maksiat terhadap apa yang diperintah. Tidak ada dosa. Ada malaikat diperintah sujud saja sampai hari kiamat, tidak ada namanya duduk antara dua sujud. Ada yang suruh berdiri saja, nggak pernah ada duduk. Ada yang Masya Allah duduk antara dua sujud, itu saja. Kefokusan, keseriusan Rasulullah SAW. Atau jangan-jangan sekedar kita ikut-ikutan. Ini jadi perenungan kita masing-masing. Siap merenung? Merenung, berpikir untuk diri sendiri sampai kita jumpai titik nol dalam diri kita. Itulah orang yang arafa nafsahu. Ternyata kalau kita pikir, saya ini ibadahnya mungkin nol. Mungkin sholat saya gak diterima karena saya tahu kualitasnya. Mungkin ibadah saya yang lain juga gak diterima karena saya tahu kualitas saya. Maka kita berharap rahmat Allah. Ya Allah, saya sudah laksanakan. Sampai saat ini belum saya khusyuk. Sampai saat ini tatkala menyebut namamu, Masya Allah gak bisa gemetar hati ini.
Tatkala Nabi Muhammad disebut namanya kekasihmu, tapi kami merasa tidak rindu. Ya Rabb, itu kelemahan saya, kehinaan saya ya Rabb. Maka mohon rahmatmu, belas kasihanilah kami. Kasihani kami ya Rabb, kasihani ya Rabb. Maka orang yang mengetahui dirinya suatu hari nanti dia akan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dia akan sholat, tidak akan pernah terganggu dengan apapun. Dia akan nikmat dalam ibadah, diberikan yang disebut dengan nama ladzatul ibadah, kenikmatan dalam ibadah. Dia hanya nikmat hidup tatkala Allah, yang lain gak ada nikmat. Tidak akan terganggu dengan apapun. Dia hanya gembira, dia hanya bahagia tatkala azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, bahagia. Bahagia rasanya, nikmat rasanya. Kalau itu yang terjadi, ketahuilah Anda sudah dapat rahmat Allah, diberikan hadiah termulia, ladzatul ibadah. Tapi kalau sebaliknya, tatkala ke masjid agak lama sedikit imamnya, dalam hati ini engkau imam nyesan kemilu berjamaah. Ini tandanya belum dapat rahmat. Maka apa yang dia lakukan? Ini tantangan, harus terus. Jangan pernah menyerah. Mungkin ini ujian dari Allah, karena Allah terkadang uji kita dari ibadah, dari perasaan. Perasaan selalu bersalah. Kata para ulama, salah satu ujian Allah terhadap para wali Allah, selalu merasa bersalah, selalu merasa kurang, sehingga dia gusar, sehingga dia berusaha meningkatkan seluruh kualitas ibadahnya. Dia sholat, jangan-jangan sholat ini gak diterima, semakin dia itu tandanya dapat rahmat. Itu tandanya dapat rahmat, bukan lari. Masih jadi kau khusus sembahyang, masih jadi ketahu sembahyang, sekali-kali biane kah ke sembahyang, gak lulus ujian. Masih juga Masya Allah dakat jauh-jauh masjid berjamaah, meniru yang kini-kini sugih. Kanuni lamun taat, lamun depacu itu sugih. Sekian miskin terkadang setepi asa Allah Ta'ala beng kesembahyang di khusus. Anda sekali-kali mungkah biane nggak lulus ujian. Yang nggak lulus ujian, merah rapotnya, maka dia akan ketinggalan kelas. Orang yang ketinggalan kelas, dia akan di dunia merasa malu dan minder. Akhirnya gila dia, joga. Coba aja pikirkan, terkadang kita diuji oleh Allah, merasa nggak benar ibadah, merasa nggak bisa. Memang itu supaya kita terus meningkatkan, karena Allah melihat tanafusan, perlombaan kita. Tatkala kita ke masjid, perlombaan kita. Bagaimana khusus? Itu senang Allah melihat perlombaan di antara kita. Sekarang dia mulai berlomba karena aku. Saya akan uji lagi, berikan hati supaya dia merasa belum bisa sholat. Ya Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Duh, Allah semakin senang, dia menangis karena aku istighfar, merasa sholatnya nggak bisa, padahal bisa. Tapi merasa belum bisa. Nijak merasa paling cekat, tokol-tokol sembahyang, lampak-lampak sembahyang, sepenting ngerti, cekat lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatkala Anda mendengar Allahu Akbar, renungi hati, ada getaran apa tidak? Ada merasa wibawa Allah itu masuk enggak? Masya Allah. Wahai anak-anak muda, pembela kebenaran, kata Papa Zola dalam film Bobo Boy, jangan menyerah, tebarkan kebenaran di antara kalian. Ajak teman-teman kalian untuk mengisi masjid. Anda merasa tidak bisa, itu ujian dari Allah, terus tingkatkan sampai ke derajat yang Allah ridhai. Anda menjadi benar-benar muttaqi, benar-benar bertakwa, merasa bersalah. Ya Allah, ulama itu makanya banyak yang menangis, selalu merasa kurang. Maka Maulana saya nggak pernah menyanjung diri. Saya sudah sholatnya hebat, saya sudah puasanya hebat, saya ngajarnya hebat, wirid saya hebat, walaupun
beliau kadang hizib, tidak pernah mengatakan ini, menyanjung dirinya. Lagu guru kedua ngepe, aku je apa lalu, ini berkat ibu dengan doa kening, rendah, merasa kurang, akhirnya diangkat oleh Allah SWT. Itu makna hadis yang mengatakan man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang terus-menerus merasa hina di depan Allah, ya Allah dek mantau, ya Allah dek mantau, sesungguhnya itu yang diangkat derajatnya oleh Allah. Jangankan kita, para malaikat, la ya'suna Allah ma amarahum. Malaikat itu sifatnya la ya'suna Allah ma amarahum, tidak pernah berbuat maksiat terhadap apa yang diperintah, tidak ada dosa. Ada malaikat diperintah sujud saja sampai hari kiamat, tidak ada namanya duduk antara dua sujud. Ada yang suruh berdiri saja, nggak pernah ada duduk. Ada yang masya Allah duduk antara dua sujud itu saja. Ada yang subhanallah saja, subhanallah, tidak tahu alhamdulillah. Ada yang alhamdulillah saja, tidak tahu subhanallah. Ada Allah Akbar saja, tidak ada alhamdulillah. Manusia kumpulkan semuanya, lebih hebat manusia. Manusia bisa sujud, bisa ruku, bisa i'tidal, bisa subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Lebih pintar manusia. Makanya kalau manusia betul-betul ibadah, maka dia melampaui derajatnya malaikat. Tapi kalau dia tidak ibadah, dia akan melewati derajat syaitan paling bawah, bahkan lebih daripada binatang. Maka ibadah ini yang menjadi barometer, apakah kita akan melampaui malaikat atau mungkin lebih keji daripada binatang. Maka jangan main-main dalam ibadah. Jangan main-main. Wah, ketawa terdiri dek tahu ngaji, begang Quran dek tahu baca, malik ke seki abok. Wanja abok mulu para diri kita masuk surga indah malik. Padahal dek kencilah. Bahasa bikin yang kecil lah, nembelak, tahu, no, den apa, den kencelak, bahasa tiang den kecil lah, den kencelak, wah den tahu ngaji Quran, ngaji kurang, baca Quran itah den wah, ibadah jarang, parang diri ente masuk. Bahkan merasa itu boleh saja bawa itu atas. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Arang kena menu soal. Tuh timu oleh datang di jazahan Joktib, mungkin pernah datang ke sini, mengatakan ini lebih dari ilmu Maulana saya. Maulana saya itu masih bawah. Coba. Maulana saya yang punya derajat kutubul aktab dekat bawaan. Ya Maulana saja wiku-wiku nih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Parang diri kita masuk surga, menjual sertifikat kita masuk surga indah. Dan menurut terbaik ini kan, kalau anda sudah ada biat, emasnya keluarin, uangnya keluarin, gabah sebulan sampai dijual, sudah. Ini sertifikat masuk surga. Oh ya, senang dia. Itu ciri-ciri kepokaannya. Poka bin dama bin blok. Munakal temikir boleh hak menjual sertifikat surga saya itu. Lagu aran dengan beli kawan sandak bangkat nah. Kawan jual samping beli emas 3 gram pokok satu bayat untuk tidak sholat, tidak jumatan. Karena surga sudah dia beribadah tanggung. Astagfirullahaladzim. Ini ilmu langsung kita terima dari Allah. Maulana saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung terima oleh Allah karena kalah Nabi Musa. Nabi Musa punya gelar kalimullah, dia masya Allah diterima. Padahal bawa bunut entah apa, usugul isin gumi abang mele. Aneh tati sampai nuah kamu tati sampai
ben murid sertifikat surga. Sampai nak makrifat. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min. Maka kita diuji. Orang-orang soleh itu ujiannya. Ujian orang soleh termasuk mulanya saya diuji, merasa tidak sempurna ibadahnya. Hanya terus berkarya. Setelah meninggal dunia baru orang, wah, baru wah. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu tidak pernah kurang salat sunatnya tiap malam 1000 rakaat. Merasa belum bisa apa-apa. Malaikat yang baca subhanallah, subhanallah, subhanallah dari semenjak diciptakan sampai kiamat dibangkitkan oleh Allah. Lapor malaikat itu mengatakan, ya Rabbi, ma arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma abadnaka haqqa ibadatik. Nenek kaji, dek kemang bau kenal, dek kemang tahu endah ibadah, marah pakayuna, padahal dia gawe dosa. Dek kemang tahu ibadah, marah pakayuna, padahal enggak baca subhanallah subhanallah. Dek nu api wow. Lagu merasa dek tahu apa-apa. Kenapa? Menghinakan diri di depan Allah. Siapa yang menghinakan diri di depan Allah, maka diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ini baru zikirnya 1000 sampai. Dia peri ngaji aja zikir. Padahal zikir terkadang masya Allah salah ongkar. Isi jelah. La ilaha illallah. Memang awalnya la ilaha illallah. Harus kamu ada sugun letik. Dah kaji sekali kena la ilaha illallah lagu tepat anda resapi maknanya masuk ke dalam jiwa raganya, maka itu lebih betul daripada ribuan kali lagu dek tak kena. La ilaha illallah lagu tamat kena jokangan sampai iktikadnya betul-betul sempurna. Tidak nenek kecuali Allah. Masuk dalam illallah, terbakar dalam illallah, membuang kalimat la ilaha, tetap dalam illallah, tabit terbakar. Anda ditujuan apa jua si dengan tebuk padak di nira. Masuk dalam rahasia illallah. Kenapa? Kalau sudah masuk dalam rahasia la ilaha illallah, illallahnya sudah masuk. Egorok di nira. Lagu itu dek tebu datang ngetul kembali dek tua beraya. Ini baru tamat bayat sejelus sikir 1000 dek kerang tak ada hongkang menjak. Oh nendo. La ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Dek tahu berat-berat tamat langsung menjak illallah boleh sekali. Berkali-kali terus, bahkan kita merasa tidak bisa. Dibuat tinggi kita, akhirnya semakin. Padahal sudah bisa. Tapi itulah ujian orang-orang soleh. Maka Maulana saya nggak pernah putus tasbih, walaupun beliau pidato. Tidak ada ulama yang bisa saat ini. Aku tidak tahu, tidak jadi ulama aja enak. Selama kerja ini. Malah saya bikin terus. Siapa mau ngajar, mau apa terus. Artinya apa? Maulana saya tidak pernah lupa kepada Allah. Masuk dalam illallah. Sudah masuk dalam illallah, sudah mau bicara mau apa saja tetap. Terus kelihatannya bersama manusia, tetapi dia bersama Tuhan yang manusia. Wali yang paling sulit adalah wali yang bisa nampak di depan manusia. Jadi wali tak cuma raja, jadi wali dia pecah. Darah kita soal dengan goda. Kamu nanti jadi goda. Sekat jadi wali ti. Dapat terkejut dong sekali. Wih dia.
Padahal sak kejit nu balu toa. Wah di kampung. Oh. Wah kendai khusyuk sekitar 2 minggu jaga sembahyang. Karena kita sekolah di Yaman gak pernah lihat perempuan. Semuanya murni ketutup. Pakaiannya namanya baltut. Telang makan dan singkita. Itu ama Indonesia adalah ilallah selapun kita. Bakat syukur orang ngepak datang. Wah, ayya. Kan syukur le bale meni dan guru tunas doa sudah menyusuk meni. Tunas doa bijani lagu meni entah meni. Kalau boleh terdoa bijam jak kena dah kebe tungkam menjulu senang. Masih jawab wahar epen. Ya sih menjawab wahar epen. Nyusu anak zaman dong subuhan. La ilaha illallah. Widi gamaina. Wah ke ngaji, sopo pengajian dia kesebut. Ngaji ke mana? Jam baik. Asli. Tuan tangga terus. Dek pandang itu, beketuan jam keras. Tuan guru. Andi arah anu. Dakat seorang wah merari. Wah yang merari. Sekali. Alhamdulillah baru sekali. Baru sekali. Mudah-mudahan datang 2, 3, 4. Ada nara oleh puyung seke, olah pelito ngaji, marek lebale mentoa. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan darah tanduk ke jelut kan? Aku berbara lima arah dong tanduk ketik. Coba sadu. Siap jadi tim sukses? Insya Allah. Lalu berkeluar jelut teh. Iya jadi wali meniruan. Deh, kembek baru terkejut si balu. Ngebang jambeh dia tahu. Jadi wali no. Sulit. Sekar. Apa je kau ni baru ni bercerita lupa. Apa? Sekat jadi wali. Belum jadi wali lagu kebarak rumus seki. Muni bau gawe sasken ni je insyaallah barak ke malam angkat. Siapa Nabi Muhammad? Siapa yang salat? Siapa yang masjid? Siapa yang ajaran Muhammad? Siap enggak? Kalau sudah siap maka syafaat menanti di yaumil qiyamah. Mana jamaah puyung yang siap membela saya lewat salat berjamaah, enggak berani telat ke masjidnya, bahkan rebutan saat pertama, saking rebutannya ada kelahi. Aku. Anak sampai rebutan. Apa ada sida. Kalau sudah sampai rebutan di masjid ini, anak-anak muda bersolat, aku. Tapi aku aneh Pak. Suruh. Rebutan. Kalau ada begitu caranya, insya Allah yakin seyakin-yakinnya ditunggu oleh syafaat Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin. Maka mari kita rebutan untuk menegakkan agama Allah, agama Rasulullah. Mari kita rebutan untuk salat jamaah, jangan pernah mau ketinggalan. Menyesal rasanya, sedih rasanya, nangis bila salatnya ditinggalkan berjamaah. Bila terlambat salat berjamaah, nanti rasakan kalau memang sudah senantiasa berjamaah, suatu hari kan berjamaah sedih.
seperti merasakan persoalan dan nikmat. Dapat di kabut jamaah di mata yang bahagia. Ingat siapa pun menggoda lewat amal ibadah supaya kan sembahyang saja dibayar. Hanya ada orang bertanya, saya lebih nikmat salat di rumah, Ustaz dibagi masjid. Anda digoda syaitan. Selesai. Walaupun ada sebab. Anda digoda syaitan, Anda masuk jaringnya iblis. Kalau memang lebih nikmat salat di rumah, Rasulullah akan di rumah terus. Sahabat gak akan bangun masjid. Saya pernah ditanya, saya lebih khusyuk sholat di rumah ketimbang di masjid. Kalau di masjid saya gak khusyuk, Ustaz. Saya jawab, itu adalah godaan syaitan. Anda masih digoda syaitan, masih kalah oleh syaitan. Dan kenapa kan saya khusyuk? Ya, benar, khusyuk yang dibuat-buat oleh iblis. Kebiak-biak dengan khusyuk pada dia khusyuk. Mari kita ada khusyuk. Mana-mana kenapa? Iya, jadi. Kita digoda oleh iblis, merasa diri khusyuk di rumah. Berpihak-pihak pada dia khusyuk. Makanya mulai dari masjid. Siap? Wahai anak muda, siap mampukan masjid? Amudin sunat malik. Wahai orang-orang tua, ibu-ibu, siap? Bapak-bapak, siap? Nanti maghrib ini penuh. Ustaz, tolong telepon saya nanti atau belum gue sebagai bukti dokumentasi gue benar membuktikan diri. Terus waktu enggak berkah terus selamanya. Bela Nabi Muhammad sampai mati, bela Allah sampai mati, bela Islam sampai mati. Mati dalam bela Islam, mati dalam bela Allah, mati dalam bela Muhammad. Maka yakinlah surga pintu 8, surga yang 8 pintu surga itu semuanya kebuka. Buat saya. Bukan mati bela yang lain-lain. Jadi kita membela itu bukan setengah-setengah sampai mati. Itu cara Rasulullah berjuang bersama sahabatnya. Bela Islam sampai mati, bela agama sampai mati, bahkan rindu mereka mati syahid. Maka di dalam doa itu juga itu yang diminta pertama kali. Ya Rabbana nas'aluka syahadah. Syahadah. Kalau Nasir mengajarkan kita doa mati syahid. Kenapa? Bela agama sampai mati itu artinya. Artinya sampai memperoleh derajat mati syahid. Siap? Siap? Ini anak-anak yang sudah tahu Quran, siap? Jangan pernah sholat di rumah. Di sini saja. Di sini saja. Siap? Siap? Sudah jam 4, waktunya kita undur diri. Kita akan sholat bersama-sama di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita bicarakan menjadi ilmu kita, perenungan kita, sampai mudah-mudahan kita amalkan sampai kita mati. Mudah-mudahan kita dapat syafaat, rahmat dari Allah, syafaat dari Nabi Muhammad, rahmat dari Allah, berkah dari Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf, dia mau wudhu.